Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 9 September 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 39 sampai dengan ayat 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang profesional akan menggerakkan seluruh upaya untuk mencapai hasil maksimal. Seorang atlet sejati akan melatih dan menggembleng badannya untuk mempersiapkan pertandingan dan memenangkan kejuaraan. Demikian juga dengan Santo Paulus menggambarkan dirinya dengan sepenuh hati dan totalitas melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan, yaitu mewartakan Injil dan menenangkan jiwa-jiwa. Aku menjadi hamba bagi semua untuk menenangkan jiwa, berlari bukan tanpa tujuan melatih, dan menguasai diri untuk memperoleh mahkota dan memenangkan jiwa untuk percaya Injil. Saudara-saudari yang terkasih, tuntutan zaman untuk menjadi profesional dalam bidang apapun mensyaratkan integritas, kredibilitas, kompetensi, dan ketekunan. Dengan cara ini, seseorang bila berkontribusi pada bidang keterlibatan dan membawa manfaat atau kebaikan bagi banyak orang. Mereka yang kini terlibat dalam karya pelayanan apapun, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan lainnya, tidak cukup hanya mengandalkan kehendak dan niat baik. Untuk mencapai mutu pelayanan yang prima, tidak lain harus menyiapkan diri dan melatih diri untuk mumpuni sesuai bidang yang digeluti. Tidak bisa lagi asal-asalan dan seadanya. Tidak cukup mengandalkan nama besar masa lalu. Bila tidak segera berbenah, karya-karya unggul pada zamannya, entah itu sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, akan ketinggalan zaman dan ditinggalkan oleh masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama dapat ditarik dari ungkapan Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Di tengah situasi kebutaan dibutuhkan orang yang memiliki keahlian, kemampuan untuk menuntun dan mengarahkan. Keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita ditantang untuk mengenali dan membongkar balok-balok yang menghalangi pandangan kita dari kenyataan dalam horizon yang lebih luas. Tidak terkurung seperti katak dalam tempurung. Buka mata, bangkit berdiri dan bertindak. Segera berbenah atau tertinggal menanti punah. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah tantangan atau persoalan yang tak mudah diatasi. Karena yang kita tantang adalah diri kita sendiri, yakni membuang balok yang ada di mata kita. Ini balok yang besar dan bukan selumbar yang kecil yang mudah untuk disingkirkan. Karena besar maka menutupi mata kita. Kita menjadi buta atau tidak bisa melihat karena balok itu menghalangi penglihatan kita.
Susah memang, tetapi kita justru harus bisa mengangkat balok di mata kita sehingga kita bisa melihat jelas. Baru kemudian kita harus berbuat apa untuk menolong sesama yang memang membutuhkan pertolongan kita. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kita yang terpanggil untuk menjadi orang yang bisa melihat dan dipanggil menjadi profesional, tak terkecuali menjadi pelayan-pelayan Tuhan atau orang yang mau melayani sesama yang profesional. Janganlah kita berpikir dan bersikap karena hanya melayani, maka asal melayani. Tetapi justru kita harus menjadi pelayan atau melayani secara profesional. Tujuannya bukan aku, melainkan yang kita layani. Bukan karena aku, melainkan karena sesama yang membutuhkan pelayanan itu. Maka, saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi orang buta yang tak dapat melihat realita apa yang harus kita kerjakan. Tidak bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi sesama. Apalagi kalau kita menjadi orang munafik yang selalu berpura-pura berbuat baik demi sesama, tetapi sebenarnya hanya mencari pujian atau keuntungan bagi diri kita sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga aku semakin rendah hati untuk mengenali kerapuhanku dan gelorakanlah semangat keberanian untuk memperbaikinya. Sehingga hidupku ini tidak saja berguna bagi diriku sendiri, melainkan justru berguna bagi sesamaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.